Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan walafiat ya. Kita jumpa lagi di Siniar Cacatan Redaksi. Dan kali ini kita akan membahas sebuah fenomena dalam dunia media yang makin sering kita jumpai, yaitu fenomena jurnalisme pertunjukan. Apa itu jurnalisme pertunjukan? Nah, kita bahas setelah ini. Teman-teman tentu pernah menonton acara televisi yang isinya penuh perdebatan panas gitu ya, antara satu narasumber dengan narasumber yang lain. Dan pembawa acaranya bahkan kerap memancing emosi narasumber yang biasanya berseberangan kubunya. Ya, bahkan saking panasnya tidak jarang narasumber itu bisa hampir adu fisik di depan layar. Kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan, mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana, nggak ada. Kau nggak usah ngomong, saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nah, fenomena seperti inilah yang disebut dengan jurnalisme pertunjukan. Ya, gampang kan dikenali. Nah, jurnalisme jenis ini dikenal juga dengan istilah performative journalism atau jurnalisme performatif. Istilah ini merujuk pada gaya penyajian berita yang menekankan pada elemen drama dan emosi, lebih dari sekedar substansi yang mendalam. Jadi substansinya tidak terlalu dipentingkan, yang lebih dipentingkan adalah efek emosionalnya. Dalam era demokrasi modern, elemen pertunjukan tidak hanya hadir di atas panggung politik, tapi juga telah merasuk di industri media. Nah, media pun memanfaatkan elemen ini untuk menarik perhatian publik, seakan menjadikan sebuah berita sebagai panggung drama. Nah, jurnalisme pertunjukan memang terinspirasi dari konsep demokrasi performatif atau demokrasi pertunjukan, di mana aksi-aksinya lebih berfokus pada ekspresi simbolis dan aspek dramatisnya. Nah, di Indonesia kita juga melihat fenomena ini dalam berbagai program berita, juga acara bincang-bincang politik, hingga siniar atau podcast yang menggabungkan elemen teks, video, dan visual yang kuat. Dalam program bincang-bincang politik yang menghadirkan narasumber dari pihak yang saling bertentangan, biasanya suasananya itu menjadi panas karena peran moderator yang memang sering memancing ya, atau memprovokasi. Pihak yang berseberangan saling lempar argumen tajam, bahkan sampai melibatkan emosinya. Nah, makin panas acaranya, makin seru perdebatannya, si penyiar atau host atau tuan rumah pun makin bersemangat untuk melakukan provokasi. Sehingga acara itu lebih mirip semacam sirkus begitu ya. Nah, rupanya acara seperti ini punya daya tarik yang cukup tinggi bagi audiens.
bahkan seringkali ratingnya melambung ya. Ya semua berkat dramatisasi yang ada di dalam pertunjukan itu. Jurnalisme pertunjukan juga mulai hadir di dunia digital. Homeless media atau platform-platform berita digital kini hadir dengan format multimedia, ya gabungan dari teks, visual, dan audio yang semuanya dikemas dengan pendekatan simbolik dan emosional. Tujuannya ya jelas agar acara tersebut atau berita tersebut tidak hanya ditonton tapi juga menggerakkan perasaan dan reaksi penonton. Nah, yang menarik, jurnalisme pertunjukan ini ternyata punya dampak positif. Apa dampak positifnya? Yaitu dengan pendekatan visual dan emosional, suatu berita menjadi lebih mudah diakses dan menarik bagi masyarakat. Bahkan untuk mereka yang biasanya tidak terlalu tertarik pada berita yang sifatnya akademis atau kelas berat, ya, yang serius begitu. Nah, pendekatan ini membuat informasi jadi lebih dekat dengan publik atau masyarakat atau penonton. Beberapa contoh bahkan menunjukkan efek nyata dari jurnalisme pertunjukan. Misalnya ada media yang mengangkat isu perdagangan manusia di Asia Tenggara. Nah, tayangan tersebut menampilkan kisah-kisah yang memilukan dari para pekerja migran yang meninggal saat bekerja di luar negeri. Hasilnya, liputan tersebut memicu aksi dari pemerintah dan bahkan ada kebijakan yang diubah untuk lebih melindungi pekerja migran. Ini menunjukkan bahwa dengan penyajian yang kuat, jurnalisme pertunjukan bisa menjadi alat perubahan sosial yang nyata. Namun, meskipun ada dampak positif, ternyata jurnalisme pertunjukan ini juga mengandung risiko yang sifatnya cukup negatif. Fokus pada aspek drama dan emosional bisa mengorbankan substansi atau kedalaman berita. Ketika berita disajikan dan menonjolkan elemen dramatis yang berlebihan, isu-isu penting itu seringkali jadi lebih disederhanakan. Ini bisa menimbulkan distorsi, di mana masalah yang kompleks disulap sedemikian rupa menjadi narasi yang ringan tapi mudah dijual dan risikonya kehilangan makna atau esensi yang asli. Selain itu, budaya politik sensasional juga tumbuh subur dalam era jurnalisme jenis ini. Alih-alih memahami isu dengan perspektif yang seimbang, publik jadi cenderung lebih terbawa emosinya gitu. Ketika berita fokus pada drama atau konflik, publik lebih mudah terjebak dalam diskusi politik yang polaristik. Jadi bukannya memahami masalah dengan kepala dingin, tapi menjadi terpisah dalam kubu yang berseberangan. Nah, lantas bagaimana kita sebagai konsumen media sebaiknya bersikap? Menyikapi fenomena seperti ini, publik sebaiknya mulai bersikap kritis. Sambil menikmati sajian berita yang dramatis dan menghibur dalam jurnalisme pertunjukan itu, publik penting untuk tetap memeriksa fakta dan datanya. Saat ini, berita tersebar begitu cepat di platform digital dan media sosial. Setiap berita yang diterima oleh publik sebaiknya diverifikasi sumbernya, agar publik tidak mudah tersesat dalam narasi yang sekedar memancing sensasi atau clickbait belaka. Di era digital ini akses ke informasi kan semakin mudah, tapi kemudahan ini juga diikuti oleh tantangan-tantangan untuk menilai mana berita yang benar-benar layak dipercaya. Sebagai konsumen, kita harus waspada agar tidak terjebak dalam narasi pertunjukan yang kadang memang sengaja dibuat untuk sensasi, tapi tidak untuk menyelesaikan masalah. Begitulah teman-teman, sedikit wawasan tentang jurnalisme pertunjukan. Semoga sajian ini bisa memberikan perspektif baru untuk kita semua. Ingat, kita sebagai konsumen media juga punya tanggung jawab untuk selalu kritis dan memilih sumber berita yang kredibel. Terima kasih sudah menyimak podcast ini. Sampai jumpa di episode
selanjutnya. Taufik.